Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Nah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Salsabila Nur Fitria dengan NIM 2108102011033. Kemudian saya, Fatul Ferus Soibah, dengan NIM 2108102011072. Kemudian Cindy Dwi Lestari dengan NIM 2108102011107. Kemudian Nanda Rizky dengan NIM 2108102011203. Next. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Sini saya akan menjelaskan mengenai subbab pertama, yaitu dalam akuntansi untuk perusahaan dagang. Di mana yang pertama yaitu karakteristik perusahaan dagang. Di dalamnya ada yang namanya siklus operasi, yang artinya proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nanti sebagai piutang usaha. Di siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu berbeda dalam hal bahwa perusahaan dagang harus membeli barang dagang untuk dijual kepada pelanggan. Seperti dicontohkan pada gambar yang ada dalam PPT di slide ini, yaitu di mana ditunjukkan yaitu siklus operasi perusahaan dagang. Nah, dalam waktu dalam hari untuk menyelesaikan suatu siklus operasi antar perusahaan dagang itu sangat berbeda. Toko bahan makanan umumnya memiliki siklus operasi yang pendek karena sifat barang dagangnya. Jadi sebagai contoh, susu, yaitu harus terjual sebelum habis masa kadaluarsanya, yaitu dalam 1 atau 2 minggu. Nah, sebaliknya, perusahaan perhiasan itu memiliki barang berharga yang seringkali sudah ditawarkan berbulan-bulan sebelum terjual kepada pelanggan. Next. Perusahaan dagang itu ada laporan keuangan, di mana di sini dicantumkan bahwa perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu juga tercermin dalam laporan keuangannya. Perbedaan-perbedaannya ini diilustrasikan dalam laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu di gambar yang sudah ada di PPT ini. Pertama adalah perusahaan jasa, dan yang selanjutnya yaitu perusahaan dagang, di mana di perusahaan jasa itu ada pendapatan jasa yang nantinya dikurangi beban operasi sehingga menghasilkan laba neto atau laba bersih. Dan di perusahaan dagang itu sendiri ada penjualan yang nantinya dikurangi beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto atau laba kotor, dan selanjutnya dikurangi dengan beban operasi sehingga menghasilkan laba neto atau laba bersih. Dari gambar itu juga ada penjelasan bahwa aktivitas pendapatan perusahaan jasa itu melibatkan pemberian jasa ke pelanggan. Dalam laporan laba ruginya, pendapatan atas pelayanan yang diberikan dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Beban operasi yang muncul dalam penyediaan jasa dikurangkan dari pendapatan jasa, kemudian menghasilkan laba neto. Next. Selanjutnya yaitu Selanjutnya, penjelasan mengenai perusahaan dagang, di mana sebaliknya, aktivitas pendapatan pada perusahaan dagang itu melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Nah selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Selanjutnya perusahaan dagang, di mana penjelasannya sebaliknya, aktivitas dari pendapatan perusahaan dagang ini melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang, di mana awalnya perusahaan dagang itu harus membeli barang untuk dijual ke pelanggan. Ketika barang tersebut terjual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biayanya diakui sebagai beban yang disebut dengan beban pokok penjualan.
biaya barang-barang yang terjual itu dikurangkan dari penjualan dan menghasilkan laba bruto atau laba kotor. Jumlah ini disebut laba bruto karena masih harus dikurang dengan beban operasi. Nah, sisa barang dagang atau yang belum terjual itu di akhir periode akuntansi disebut sebagai persediaan barang, di mana persediaan barang dagang dilaporkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama adalah syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang. Dan yang ketiga adalah persediaan barang dagang. Next. Ini contoh bukti transaksi yang dari PT Trisapta Jakarta. Tertera sudah terima dari PT Trisapta Jakarta uang sejumlah Rp21.560.000 untuk pembayaran faktur dikurangi nota kredit potongan harga 2%. Selanjutnya, akun-akun perusahaan dagang. Akun perusahaan dagang yang pertama adalah akun persediaan barang, yang kedua akun pembelian, yang ketiga akun retur pembelian dan pengurangan harga, yang keempat akun potongan pembelian, yang kelima akun beban angkut pembelian, yang keenam akun penjualan, yang ketujuh akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan yang kedelapan akun potongan penjualan. Selanjutnya, tahap pencatatan. Tahap pencatatan transaksi dibagi menjadi dua, yaitu di jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ada 4 macam, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas. Setelah itu masuk ke buku besar, neraca saldo, kertas kerja. Selanjutnya, pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus mencakup 4 jurnal, yaitu yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal penjualan, dan yang keempat jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, pencatatan transaksi pada buku besar, pembantu dan utama. Yang pertama buku besar pembantu. Mempunyai ciri-ciri bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu berbentuk sekondro dan stafel. Yang kedua, fungsi buku besar pembantu, yaitu tujuan buku besar pembantu adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Yang kedua, pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan utama. Yang kedua adalah buku besar utama. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Ini contoh dari buku besar utama. Tahap pengiktisaran. Ini contoh-contoh tabelnya. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan.
Yang ketiga, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpetual. Yang keempat adalah jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifatul Virus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Next. Jadi laporan keuangan untuk perusahaan dagang itu ada laporan laba rugi bentuk langsung dan tidak langsung, kemudian ada laporan ekuitas pemilik sama laporan posisi keuangan. Next. Di sini ada laporan laba rugi yang dalam bentuk tidak langsung. Nah, jadi seperti yang sudah tertera pada gambar yang sudah saya cantumkan di PPT, di situ terlihat lebih rinci untuk yang bentuk tidak langsung. Yang pertama, di situ ada penjualan. Jadi penjualan itu kita dapat dari total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit. Kemudian selanjutnya itu yang bawahnya ada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan itu kita dapat dari biaya barang yang terjual ke pelanggan. Dari situ kita dapat menghitung laba brutonya, karena kita sudah tahu nominal penjualan dan nominal beban pokok penjualan. Jadi laba bruto itu akan ada jika penjualan itu melebihi dari beban pokok penjualan. Nah, dari situ kita dapat laba brutonya itu Rp182.950.000. Kemudian selanjutnya ada laba dari kegiatan operasi. Nah, laba dari kegiatan operasi itu kita dapat dari mengurangi beban operasi dari laba bruto. Nah, beban operasi sendiri ini tuh ada biasanya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Nah, beban penjualan itu kita dapat dari biasanya itu terjadi secara langsung dalam kegiatan menjual barang. Itu kalau yang beban penjualan. Kemudian yang beban administrasi itu biasanya muncul dalam administrasi atau kegiatan operasi umum perusahaan. Jadi yang terjadi di perusahaannya. Kalau yang beban penjualan itu yang terjadi pada tokonya, toko penjualannya. Nah, dari situ, dari gambarnya, kita lihat itu sudah tertera jumlah dari beban penjualan dan beban administrasi itu jadi total beban operasional. Nah, itu sudah tertera nominal Rp105.710.000. Nah, dari situ kita dapat menghitung laba operasi. Laba operasi ini tadi kan dari pengurangan laba bruto dikurangi jumlah beban administrasi. Nah, jadi Rp182.950.000 dikurangi Rp105.710.000, jadinya laba operasinya itu Rp77.240.000. Kemudian yang terakhir ini ada pendapatan dan beban lainnya. Jadi itu pendapatan dan beban lainnya itu komponen yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Seperti contohnya itu yang pada gambar ada pendapatan sewa sama beban bunga. Nah, karena beban bunganya ini lebih besar dari pendapatan sewa, jadi kita dapat laba netonya itu dari laba operasi dikurangi dari hasil pengurangan pendapatan sewa sama beban bunga tadi. Karena beban bunganya lebih banyak. Jadi Rp77.240.000 dikurangi Rp1.840.000. Jadi kita mendapat laba netonya itu Rp75.400.000. Oke, next. Bentuk langsung ini tuh lebih simpel daripada yang tidak langsung tadi. Seperti yang sudah tertera pada gambar, di sini tuh langsung dijadikan satu, yang akun pendapatan, jadi yang akun masuk dalam pendapatan, itu dijumlah semua. Kemudian akun yang masuk dalam beban itu juga dijumlah semua. Habis itu kalau udah dijumlah, itu yang jumlahnya pendapatan itu dikurangi dengan jumlah beban. Nah, di situ kita langsung dapat nominal dari laba netonya. Tapi kurangnya dari
laporan laba rugi bentuk langsung ini tuh kita jadi tidak tahu nominal dari laba bruto dan laba operasi tidak tersedia. Seperti itu. Next. Kemudian yaitu laporan ekuitas pemilik. Nah, laporan ekuitas pemilik yang ada di perusahaan dagang itu sama juga dengan yang ada di perusahaan jasa. Jadi yang sudah kita pelajari pada perusahaan jasa kemarin itu sama seperti yang perusahaan dagang ini. Nah, ini saya cantumkan contohnya. Yang pertama itu kita tulis dulu saldo awal modal pada awal periode. Kemudian yang selanjutnya itu kita tulis laba neto tadi yang sudah kita dapat dari laporan laba rugi. Kemudian dikurangi sama penarikan. Penarikan ini price. Nah, dari situ kita dapat nominal dari kenaikan pada kuitas pemilik. Jadi itu laba neto dikurangi dengan kenaikan. Hasilnya itu jadi kenaikan pada ekuitas pemilik. Nah, kita dari modal awal tadi sama kenaikan pada ekuitas pemilik itu kita jumlah dan itu jadi saldo modal pada akhir periode. Seperti itu. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu sama juga yang berada pada perusahaan dagang itu sama yang ada di perusahaan jasa. Nah, kalau di laporan posisi keuangan itu biasanya dapat disimpulkan kayak kita itu dapat tahu persediaan pada akhir periode itu dilaporkan sebagai aset lancar. Nah, terus habis itu ini yang ada pada contoh ya, seperti itu. Terus habis itu bagian lancar hasil bayar sebesar 5 juta rupiah itu dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Nah, laporan posisi keuangan itu ada dua macam bentuknya. Ada yang bentuk akun itu yang kayak skontro. Kemudian yang bentuk laporan itu yang seperti saya cantumkan ini, itu yang bentuk stafel, jadi yang ke bawah. Nah, di laporan posisi keuangan itu kan tadi sama ya, yang kayak yang di perusahaan jasa, itu ada aset itu juga ada aset lancar, aset tetap gitu. Terus liabilitasnya juga sama, ada liabilitas lancar sama liabilitas jangka panjang. Terus ada ekuitas pemilik juga. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses penyesuaian dan penutupan. Next. Nah, ayat jurnal di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Nah, perusahaan dagang itu juga mungkin bisa mengalami kehilangan persediaan. Nah, itu disebabkannya itu ada beberapa macam, yaitu karena pencurian di toko, pencurian oleh karyawan, atau kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan. Nah, itu berakibat dalam perhitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi lebih kecil daripada jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam catatan persediaan. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contohnya. Ini catatan persediaan Solisinet per 31 Desember 2017. Di situ tertera saldo akun persediaannya itu 63.950 juta rupiah. Sedangkan perhitungan fisik persediaan yang tersedia itu hanya 62.150.000 rupiah. Jadi perusahaan Solisinet ini kehilangan persediaan sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, pada akhir periode itu biasanya jumlah kehilangan ini tuh dicatat pada ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu sudah saya cantumkan pada gambar kedua, itu adalah ayat jurnal penyesuaiannya, seperti pada gambar. Next. Kemudian yaitu ayat jurnal penutup. Nah, ayat jurnal penutup ini ada 4 macam, kayak 4 tahapan gitu. Yang pertama itu mendebit akun-akun sementara dengan saldo kredit, seperti penjualan, dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi.
Kemudian mengkredit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti berbagai beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal pemilik. Tapi kebalikannya, jika perusahaan itu mengalami rugi neto, maka yang dikreditkan itu akun ikhtisar laba ruginya. Kemudian yang terakhir itu mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Jadi intinya itu kita itu waktu jurnal penutup ini tuh kita menutup akun-akun sementara yang kita buat pada awal. Jika pada awal itu akun-akun sementara ini tuh berada pada saldo kredit, maka pada jurnal penutup ini kita taruh pada saldo debit. Nah, dengan begitu, ikhtisar laba ruginya itu kita masukkan pada kredit. Begitu pula sebaliknya, kalau akun-akun sementaranya waktu itu masuk di kredit, maka waktu jurnal penutupan, kita masukkan ke dalam saldo debit. Lalu ikhtisar laba ruginya masuk ke kredit. Seperti itu. Next. Nah, di sini saya cantumkan contohnya. Ini tuh ayat jurnal untuk Solusinet. Jadi dari perusahaan Solusinet. Di situ tertera pada tanggal 31 Desember tahun 2017 itu penjualannya pada debit Rp708.255.000. Kemudian pendapatan sewa pada debit Rp600.000. Nah, ini kenapa pada debit? Karena pada awalnya ini penjualan dan pendapatan sewa ini berada pada kredit. Maka dari itu pada jurnal penutup ini kita taruh di debit. Nah, lalu ikhtisar laba ruginya kita taruh di kredit. Nah, tapi ini ikhtisar laba ruginya yang contoh pada buku itu kayaknya salah. Seharusnya itu Rp708.855.000 karena hasil penjumlahan dari penjualan dan pendapatan sewa. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Karena akun-akun beban ini pada awalnya berada pada debit, waktu di jurnal penutup ini kita taruh di kredit, kemudian ikhtisar laba ruginya kita taruh di debit. Nah, ikhtisar laba rugi ini yang Rp633.455.000 ini kita dapat dari hasil jumlah dari semua beban-beban pada jurnal ini. Kemudian yang bawah-bawah juga seperti itu juga, ikhtisar laba ruginya pada debit karena modal yang Christina ini tuh awalnya pada debit, kemudian kita taruh di kredit pada jurnal penutup. Begitu pula yang bawahnya juga. Next, untuk selanjutnya itu, kalau kita sudah buat jurnal penutup itu, biasanya kita akan memposting dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, seperti yang sudah tertera pada gambar, itu pada tanggal 31 Desember 2017 itu keterangannya pendapatan tadi kan yang pada gambar sebelumnya itu kan pada posisi kredit dengan nominal 708.855.000, kemudian beban pada debit, kemudian laba neto pada debit. Nah, karena kemudian yang pendapatan kan pada kredit. Nah, yang bebannya pada debit. Karena kredit dan debitnya ini lebih besar kredit, jadinya yang pada beban ini saldonya terdapat pada kredit. Nah, karena sebelah kiri dan sebelah kanan sudah balance, hasilnya sama-sama Rp75.400.000, jadi sudah balance. Nah, setelah ayat jurnal ini, terus habis itu akun-akun yang perlu muncul dalam neraca saldo ini hanyalah akun aset, kontra aset, liabilitas, dan modal pemilik beserta saldonya. Nah, ini tuh sama dengan akun-akun yang muncul dalam laporan posisi keuangan akhir periode. Nah, jika tetap kedua kolom neraca saldo tidak sama, maka kesalahan telah terjadi dan harus ditemukan dan diperbaiki. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Cindy. Persilahkan. Terima
Terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu di bagian analisis dan interpretasi keuangan, yaitu rasio penjualan terhadap aset, di mana rasio penjualan terhadap aset itu sendiri adalah mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Aset yang digunakan untuk menghitung rasio ini dapat berupa jumlah aset pada akhir tahun, rata-rata jumlah aset pada awal dan akhir tahun, atau rata-rata aset bulanan. Jadi, ada rumus dalam perhitungan rasio penjualan terhadap aset ini, yaitu penjualan per total aset rata-rata. Next. Nah, jadi ini ada ilustrasi penggunaan rasio yang diambil dari laporan tahunan terakhir PT MIDI Utama Indonesia atau biasa disebut Alfa MIDI. Jadi, pada gambar yang pertama itu diketahui bahwa total pendapatan atau penjualan pada tahun 2016 itu sebesar dalam hitungan miliar rupiah ya. Itu sebesar 8.493.000.000 sekian. Selanjutnya, yaitu pada tahun 2015, itu bisa dilihat pada gambar. Seperti total aset awal tahun, juga akhir tahun. Nah, di situ bisa kita lihat untuk rumus, dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu terhadap rasio penjualan terhadap aset, atau rumusnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana 8.493.000.000 sekian dibagi dengan penambahan dari awal tahun 2016 dan akhir tahun 2016, yaitu bisa ditulis dalam rumusnya dan dibagi 2, karena ini rata-rata. Kan juga ada 2 tahun. Ada 2 total aset, yaitu awal tahun dan akhir tahun. Nah, nanti bisa ditemukan atau didapatkan yaitu 2,27. Jadi, selanjutnya untuk tahun di 2015 itu perhitungannya juga sama saja, sehingga didapatkan angka 2,47. Sehingga berdasarkan perhitungan rasio penjualan terhadap aset PT MIDI Utama, Indonesia mengalami penurunan sedikit dari 24,7 di tahun 2015 menjadi 2,27 di tahun 2016. Dengan demikian, kinerja PT MIDI Utama Indonesia dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2016 itu tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu menggunakan rasio penjualan terhadap aset sebagai pembanding terhadap pesaing dan rata-rata industri bermanfaat untuk menginterpretasikan penggunaan aset oleh PT MIDI Utama. Misalnya, data berikut ini diambil dari laporan tahunan terakhir dari supermarket Hypermart bagian dari PT Matahari Putra Prima, yaitu sebagai berikut. Total pendapatannya ini juga dalam miliar rupiah, yaitu 13.527.000.000. Total asetnya awal tahun 6 miliar sekian dan akhir tahun 6 miliar sekian. Jadi, dihitung bahwa rasio penjualan terhadap aset Hypermart untuk tahun 2016 itu adalah sebagai berikut, yaitu seperti rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hingga menemukan hasil 2,12 dibulatkan kedua angka desimal. Jadi, dengan membandingkan rasio tahun 2016, Hypermart sebesar 2,12 dan rasio Alfa MIDI itu sebesar 2,27. Jadi, menunjukkan bahwa Alfa MIDI itu lebih efisien menggunakan asetnya dibandingkan dengan Hypermart. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran sistem persediaan kredit. Pada bab ini, kita menekankan pada sistem persediaan perpetual untuk mencatat pembelian dan penjualan barang, namun tidak semua perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan perpetual. Contohnya, beberapa perusahaan dagang kecil seperti toko perangkat keras lokal menggunakan sistem akuntansi manual. Sistem
persediaan perpetual manual memakan waktu dan biaya, maka sistem persediaan periodik dalam hal ini akan digunakan. Sistem persediaan periodik pembelian biasanya dicatat sesuai jumlah faktur. Apabila faktur tersebut dibayar selama masa diskon, diskon dicatat dalam akun terpisah yang disebut diskon penjualan. Sama halnya retur pembelian dicatat di akun terpisah yang disebut retur dan potongan pembelian. Next. Nah, di sini ada bagan akun dalam sistem persediaan periodik, bagan akun solusi net dalam sistem periodik. Nah, dapat dilihat yang ditebali pada akun laporan laba rugi, seperti pembelian, retur, dan potongan pembelian, diskon pembelian, dan ongkos kirim pembelian itu merupakan sistem persediaan akun sistem persediaan periodik. Next. Mencatat transaksi dagang dalam sistem persediaan periodik. Penggunaan akun pembelian, diskon pembelian, retur, dan potongan pembelian, dan ongkos kirim. Pembelian dicatat di akun pembelian, bukan pada akun persediaan. Akun pembelian debit sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian dimasukkan. Seperti di gambar, pembelian berada di ayat jurnal untuk meningkatkan berada di debit, saldo normal debit, dan pengaruh terhadap harga pokok pembelian meningkatkan. Yang kedua ada diskon pembelian. Dicatat di akun diskon pembelian, saldo akun ini sebagai pengurang dari jumlah yang dicatat di akun pembelian. Saldo akun diskon pembelian dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat dalam akun pembelian untuk periode tersebut. Seperti di dalam gambar, diskon pembelian, ayat jurnal untuk meningkatkan kredit, saldo normal kredit, dan pengaruh terhadap harga pokok pembelian itu menurunkan. Yang ketiga ada retur dan potongan pembelian. Akun retur dan potongan pembelian dicatat terpisah. Akun retur dan potongan pembelian dicatat terpisah untuk menyimpan catatan jumlah retur dan potongan pembelian selama periode tertentu. Retur dan potongan pembelian dilaporkan sebagai pengurang dari pembelian periode tersebut. Dapat dilihat di gambar, retur dan potongan pembelian, ayat jurnal yang meningkatkan itu kredit, saldo normal kredit, dan pengaruh terhadap harga pembelian itu menurunkan. Yang keempat ada ongkos kirim. Biaya pengiriman dibayar saat pembelian barang secara FOB, titik pengiriman didebit pada akun ongkos kirim pengiriman transportation on atau fake in. Nah, itu dapat dilihat di gambar, ongkos kirim pembelian itu ayat jurnal untuk meningkatkan itu debit, saldo normal debit, dan pengaruh terhadap harga pokok pembelian itu meningkatkan. Next. Proses penyesuaian dalam sistem periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, hasil perhitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar pembantu persediaan, sehingga selisihnya merupakan jumlah kehilangan persediaan. Kehilangan ini dicatat sebagai debit pada beban pokok penjualan dan kredit pada persediaan. Dalam sistem persediaan periodik, akun persediaan tidak selalu diperbarui untuk tanggal pembelian dan penjualan sehingga kehilangan persediaan tidak dapat langsung ditentukan, tetapi dimasukkan secara tidak langsung dalam beban pokok penjualan yang dihitung. Next. Perhitungan beban pokok penjualan pada sistem periodik pada solusi net. Persediaan pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar 59.700.000, pembelian sebesar 521.980.000, dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 9.100.000 ditambah dengan diskon pembelian sebesar 2.525.000 dengan hasil 11.625.000. Pembelian neto sebesar 510.355.000 dengan ditambah ongkos kirim pembelian sejumlah 17.400.000 dengan hasil 527.755.000. Harga pokok pembeliannya.
Maka barang tersedia untuk dijual, persediaan pada 1 Januari ditambah dengan harga pokok pembelian, jadi jumlahnya 587.455.000. Dikurangi dengan persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 seharga 62.150.000. Jadi beban pokok penjualannya 525.305.000. Next. Pencatatan transaksi dagang menggunakan sistem periodik. Transaksi pada tanggal 5 Juni membeli barang secara kredit senilai 30.000 dengan syarat 10N30. Pembelian masuk ke dalam debit sebesar 30.000 karena membeli barang jadi bertambah pada akun pembelian. Dan utang usaha masuk ke dalam kredit sebesar 30.000 karena membeli barang secara kredit, maka utang usaha bertambah. Transaksi yang kedua yaitu transaksi pada tanggal 8 Juni mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai 500, utang usaha masuk ke dalam debit sebesar 500 karena mengembalikan barang, maka utang usaha berkurang. Dan retur potongan pembelian masuk ke dalam kredit senilai 500 karena barang dikembalikan jadi dicatat dalam akun retur dan potongan pembelian sebagai pengurang akun pembelian. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 15 Juni membayar pembelian tanggal 5 Juni dikurangi retur 500 dan diskon 590 yang diperoleh dari 30.000 dikurangi 500 dikali 2%. Utang usaha masuk ke dalam debit sebesar 29.500 karena utang usaha berkurang akibat pelunasan pembelian pada tanggal 5 Juni. Kas untuk ke kredit masuk ke kredit sebesar 28.910 karena kas berkurang untuk membayar pembelian. Diskon pembelian masuk ke dalam kredit sebesar 590. Transaksi pada tanggal 18 Juni menjual barang secara kredit senilai 12.500 dengan syarat 10N30, beban pokok penjualan sebesar 9.000, piutang usaha masuk ke dalam debit sebesar 12.375 yang diperoleh dari 12.500 dikurangi 12.500 kali 1%. Penjualan masuk ke dalam akun kredit sebesar 12.375, transaksi pada tanggal 22 Juni membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB tidak pengirim 215 N30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 750 yang ditambahkan dalam nilai faktur. Pembelian masuk ke dalam debit sebesar 15.000 karena membeli barang. Jadi bertambah pada akun pembelian dan masuk ke dalam debit. Ongkos kirim pembelian masuk ke dalam debit sejumlah 750 dan utang usaha masuk ke dalam kredit senilai 15.750. Transaksi pada tanggal 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni. Kas masuk ke dalam debit sebesar 12.375 karena kas bertambah, dan piutang usaha masuk ke dalam kredit sebesar 12.375 karena piutang usaha berkurang. Yang terakhir, transaksi pada tanggal 29 Juni menerima 19.600 dari penjualan tunai beban pokok penjualan sebesar 13.800. Kas masuk ke dalam debit sebesar 19.600 karena kas bertambah, dan penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 19.600. Next. Baik, untuk yang selanjutnya, ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik berbeda karena tidak terdapat akun beban pokok penjualan untuk ditutup ke ikhtisar laba rugi. Sebagai gantinya, akun pembelian, diskon pembelian, retur, dan potongan pembelian, serta ongkos kirim pembelian ditutup ke ikhtisar laba rugi. 4 ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik. Yang pertama, mendebit masing-masing akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengkredit masing-masing akun sementara dengan saldo debit
seperti berbagai macam beban dan mendebit istisar laba rugi. Yang ketiga, mendebit akun istisar laba rugi sebesar saldonya laba neto dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi neto, maka mengkredit akun istisar laba rugi sebesar saldonya dan mendebit akun modal pemilik. Yang keempat, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Next. Jurnal penutup untuk solusi net sistem persediaan periodik. Untuk dalam jurnal penutup pertama, persediaan didebit sebesar 62.150.000 untuk menyesuaikan jumlahnya sesuai hasil perhitungan fisik persediaan akhir per 31 Desember 2017. Dan mendebit penjualan sebesar 708.255.000, mendebit retur dan potongan pembelian sebesar 9.100.000, mendebit diskon pembelian sebesar 2.525.000, dan mendebit pendapatan sewa sebesar 600.000. Istisar laba rugi terdapat di kredit sebesar 782.630.000 hasil dari penjumlahan persediaan ditambah penjualan ditambah retur dan potongan pembelian ditambah diskon pembelian dan ditambah pendapatan sewa. Untuk yang kedua, ayat jurnal penutup kedua, persediaan dikredit untuk saldo awal 1 Januari 2017 sebesar 59.700.000 dan mengkredit akun pembelian sebesar 521.980.000 dan mengkredit ongkos kirim pembelian sebesar 17.400.000 dan mengkredit akun beban-beban. Istisar laba rugi berada di debit sebesar 707.230.000 hasil dari penjumlahan persediaan ditambah pembelian ditambah ongkos kirim pembelian dan ditambah akun beban-beban. Yang ketiga, ayat jurnal penutup yang ketiga, istisar laba rugi berada di debit dengan jumlah 75.400.000 dan modal Kristina berada di kredit sebesar 75.400.000 dan yang ayat jurnal penutup yang keempat ada modal Kristina sebesar 18 juta berada di debit dan price Kristina berada di kredit sebesar 18 juta. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas perhatiannya sebelumnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, kelompok 6. Kami minta maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.